Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu jamaah Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang ke-13 Ramadan yang tanpa terasa lebih kurang 17 hari lagi puasa akan meninggalkan kita. 12 hari sudah selesai Ramadan kita lalui tanpa terasa. Maka sudahkah kita mengisi hari-hari selama 12 hari tersebut dengan amal-amal yang baik, sehingga hari-hari yang kita lalui tidak hilang begitu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa merasakan ketika datangnya bulan Ramadan, ketika datangnya hari-hari puasa, maka kita bisa merasakan ketenangan yang ada di dalam hati kita. Mungkin sebelum datangnya bulan Ramadan, kita sering mungkin marah-marah atau sering kita emosi, apakah kepada orang lain atau kepada keluarga kita. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan, hati kita menjadi tenang. Ketenteraman di dalam rumah tangga kita pun kita rasakan. Itu bertanda apa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah memberikan dan menurunkan kebahagiaan dan ketenteraman kepada kita. Maka inilah nikmat yang harus banyak-banyak kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang bertanya kepada kita, yang mana kita setiap pribadi menjalani hidup dan kehidupan ini, kita punya target, kita punya impian, kita punya cita-cita. Maka setiap cita-cita dari seorang manusia tiada lain kecuali dia menjalani hidup ini kebahagiaan. Tujuan hidup kita adalah untuk mencapai kebahagiaan. Dan setiap pribadi kita juga mempunyai cara-cara tersendiri, mempunyai jalan-jalan tersendiri agar kita bisa mencapai kebahagiaan tersebut. Ada orang yang mereka mencari kebahagiaan dengan gelar-gelar yang panjang di nama-nama mereka. Mereka habiskan harta-harta kekayaan mereka untuk menempuh pendidikan-pendidikan supaya bisa menjadi seorang profesor, insinyur, magister dan lain sebagainya.
Karena mereka merasa senang dan merasa bahagia ketika namanya disebut dengan gelar-gelarnya. Pertanyaannya, setelah kita dapatkan semua gelar tersebut, sudahkah kita mendapatkan kebahagiaan? Itu hanya pribadi kita masing-masing yang bisa menjawab. Ada orang mencari kebahagiaan dengan mencari kekayaan, mencari uang sebanyak, mempunyai kebun-kebun yang banyak, mempunyai ternak. Ketika ditanyakan apa tujuan semua ini, mereka akan menjawab, untuk mencari kebahagiaan, mencari ketenangan di dalam hidup. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah semua kekayaan itu menjanjikan kebahagiaan kepada pemiliknya? Ada orang juga yang mencari kebahagiaan dengan main game. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan main chip. Coba kita lihat Bapak Ibu, mungkin di warung-warung banyak masyarakat kita, banyak anak-anak muda, banyak pelajar-pelajar kita, bahkan orang yang sudah mempunyai anak keturunan pun, bahkan cucu sekalipun, juga senang dengan main game tersebut, bahkan main chip. Ketika ditanyakan, kenapa main chip? Hanya membuang waktu. Yang untuk menghilangkan suntuk. Senang dengan permainan tersebut. Namun apakah setelah main chip, mereka mendapatkan ketenangan? Mereka mendapatkan kebahagiaan? Banyak hari ini yang menjadi kenyataan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga kita sering sekali berantakan karena sang suami sibuk dengan permainan-permainan yang ada di dalam dunia komunikasi. Sampai ada seorang ibu yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau saya menggugat suami saya untuk bercerai disebabkan karena suami saya tersebut pekerjaannya setiap malam main game. Saya tidak tahu apakah gamenya itu chip atau main game biasa, sehingga setiap dia pulang ke rumah, kebutuhan keluarga sulit untuk dia berikan. Jangan mungkin jajan anak-anak, untuk membeli kebutuhan hidup, beli sayur, beli beras, beli gaul, sulit untuk diminta. Tapi coba kalau paket internetnya habis, 10 menit dia sudah ke konter untuk mengisi paket internet. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mendapatkan kesenangan, tapi nyatanya terbalik. Ternyata dengan kesenangan tersebut bukanlah kebahagiaan yang mereka dapatkan. Dan masih banyak jalan atau cara-cara seseorang untuk mencari kebahagiaan, tetapi pada ujungnya mereka tak kunjung mendapatkan kebahagiaan tersebut. Maka di mana letak kebahagiaan itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berjanji, siapa yang melakukan amal kebaikan, amal saleh, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa Allah janjikan?
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka di dunia ini. Allah mengatakan kami akan memberikan kehidupan yang bahagia, yang tenteram kepada mereka di dunia. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan di akhirat nanti Allah akan membalas yang jauh lebih baik dengan apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Jika demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih kesuksesan itu? Apakah kebahagiaan yang sesungguhnya? Allah juga sampaikan bahwa orang yang bahagia itu, orang yang sukses itu bukan orang yang mempunyai kekayaan yang melimpah, bukan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, bukan orang yang mempunyai gelar yang begitu panjang, tapi kesuksesan itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilul jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesuksesan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah apabila seseorang Allah selamatkan dari dalam neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faza. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang bahagia. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Lalu Allah mengatakan, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya termain belaka, hanya senda gurau saja. Bagaimana banyaknya harta kekayaan kita, kalau Allah sudah cabut nyawa kita, kekayaan kita tersebut akan kita tinggalkan. Mungkin istri kita, suami kita yang begitu kita idam-idamkan, yang begitu kita cintai, ketika Allah cabut nyawa kita, tidak sedikit seorang istri yang dia sudah menjanda akan menikah kembali. Hilanglah kaulah bintang sebelum dia menikah. Begitu juga seorang suami, ketika istri kita meninggal dunia, kita masih muda, anak-anak masih kecil-kecil, tidak ada yang mengurus mereka. Apa yang kita pikirkan? Kita akan mencari ibu untuk mereka. Tidak ada yang katanya kalau saya menikah dengan Adinda, saya akan setia sehidup dan semati. Kalau dia duluan mati, suami itu akan tergantinya lagi. Begitulah kehidupan. Begitu juga dengan gelar yang kita miliki. Gelar itu tidak ada lagi, akan kita tinggalkan. Maka bagaimana dengan gelar yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki, dengan keluarga yang kita miliki, agar kita mendapatkan kebahagiaan? Tiada lain, hendaklah kita dengarkan jabatan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, harta-harta yang kita miliki, menjadi jembatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semua yang kita miliki, fasilitas yang Allah berikan kepada kita, menjadi jembatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hakikat kebahagiaan itu, hakikat ketenangan itu, bukan dari harta kekayaan, bukan dari jabatan yang tinggi,
Karena memang begitulah Allah menciptakan manusia. Manusia ini punya sifat. Kalau dia diberikan oleh Allah satu lembah yang isinya emas, Allah berikan kepada dia gratis, maka dia akan berpikir untuk mencari lembah emas yang kedua. Coba, ini pribadi kita. Mungkin selama ini kita punya impian untuk membeli sebuah mobil. Ketika Allah mudahkan kepada kita dan mobil itu kita dapatkan, maka dengan mobil itu, ketika kita sudah miliki, kita akan berpikir bagaimana kita akan mendapatkan mobil yang lebih baik dari yang sudah kita miliki. Dan begitulah seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ketika Allah sudah cabut nyawa kita, semuanya akan kita tinggalkan. Maka kita pergunakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengembangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan-kepentingan yang kita mendapatkan manfaatnya di dunia ini dan kita mendapatkan manfaatnya di akhirat kelak. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada kita dan menjadi barometer di mana letak kita. Apakah kita sudah menuju kebahagiaan itu? Dengan datangnya bulan Ramadan ini, hendaknya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kebahagiaan itu bukan punya kita, tapi kebahagiaan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kepada orang-orang pilihannya. Siapa orang-orang pilihannya? Mereka adalah man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Orang yang beramal saleh, beramal kebaikan, apakah dia perempuan maupun laki-laki, kuncinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.